Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah pemikiran keagamaan di Kalimantan Selatan, pada abad ke-18 terdapat 3 tokoh yang terkenal, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Hamid Abulung, dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Dua yang pertama, makamnya terdapat di daerah Martapura, sementara yang terakhir terdapat di daerah hulu Sungai Utara, Amuntai. Dibandingkan dengan kubah Syekh Arsyad Al-Banjari tahun 1707 sampai tahun 1812 Masehi, yang di tanah Seribu Sungai ini, lebih dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan, kubah Syekh Abdul Hamid Abulung, yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Abulung, tentu saja kurang terkenal. Abdul Hamid juga bisa dikatakan senasib dengan Syekh Siti Jenar di Jawa, yang meninggal karena dibunuh, akibat perselisihan mengenai pandangan keagamaan dalam tasawuf. Baik Syekh Siti Jenar maupun Syekh Abdul Hamid Abulung, keduanya sama-sama mengajarkan satu cabang filsafat, yang kini kurang populer yaitu metafisika. Namun demikian, yang pasti ia menyaksikan Kesultanan Banjar, dipimpin oleh Sultan Tamhidillah, yang berkuasa pada tahun 1778 sampai tahun 1808 Masehi. Di masa kekuasaan Sultan Tamhidillah, kondisi politik Kesultanan Banjar mulai tidak kondusif. Perebutan kekuasaan antar pembesar kesultanan seringkali terjadi. Hal inilah yang mendorong Sultan Tamhidillah bekerja sama dengan Belanda, untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebagai kompensasinya, Sultan Tamhidillah harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya kepada Belanda. Hal ini terjadi pada 1787 Masehi. Meski kondisi politik Kesultanan Banjar tidak lagi kondusif, Banjar tetap menjadi pusat perdagangan yang paling strategis di wilayah Kalimantan. Kekayaan alamnya yang melimpah, seperti intan, emas, lilin, damar dan sarang burung walet yang merupakan komoditas internasional paling laris, menyebabkan Banjar tetap menjadi incaran para pedagang dari Jawa, Makassar, Portugis, Inggris, dan Belanda. Ini artinya, Kesultanan Banjar yang terletak di pesisir pantai selatan Kalimantan merupakan wilayah terbuka, baik untuk kepentingan dagang, politik, maupun penyebaran agama. Walaupun Kesultanan Banjar dikenal sangat terbuka bagi masyarakat pendatang dari berbagai penjuru dunia, yang berbeda etnik maupun agama, para pembesar kesultanan dikenal sangat taat memeluk Islam. Untuk menunjang spiritualnya itu, para penguasa Banjar mengangkat para ulama menjadi guru spiritualnya, sekaligus menjadi pejabat-pejabat kesultanan. Konon Syekh Abdul Hamid, dalam salah satu sumber pernah mendapatkan perlakuan istimewa oleh para Kesultanan Banjar. Dalam penelitian Haji Ahmad Rashidah disebut Syekh Abdul Hamid pernah menjabat posisi strategis di Kesultanan Banjar, tepatnya sebagai mufti. Kedatangan Syekh Abdul Hamid ke Kalimantan Selatan adalah beberapa tahun setelah Arsyad Al-Banjari kembali dari Arabia. Padahal, Arsyad Al-Banjari langsung diangkat menjadi mufti. Pertanyaannya, kalau Arsyad Al-Banjari diangkat mufti sekembalinya dari Arabia, lantas kapan Abdul Hamid berkesempatan menjadi mufti? Terlepas kontroversi jelas, Abdul Hamid pernah leluasa mengajarkan pandangan tasawuf wahda al-wujud atau wujudiyah. Keterbukaan yang dikondisikan inilah yang memudahkan Syekh Abdul Hamid mempelajari tulisan-tulisan para penganut tasawuf falsafi tersebut. Kesempatan Syekh Abdul Hamid mengembangkan ajaran wujudiyah mulai mendapatkan sandungan ketika tersiar sampai ke telinga Sultan Tamhidillah dan Syekh Arsyad Al-Banjari bahwa ajaran yang dibawanya dianggap meresahkan masyarakat. Dilaporkan, Abdul Hamid mengajarkan orang-orang bahwa tidak ada wujud kecuali Allah. Tidak ada Abdul Hamid kecuali Allah, dialah aku dan akulah dia. Dan sangat kebetulan, Syekh Muhammad Arsyad,
Sebagai penganut ajaran Syekh Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, guru dari tokoh-tokoh tarekat Sammaniyah Nusantara, memang tidak sepakat dengan wujudiyahnya Syekh Abdul Hamid dan bahkan menganggapnya musyrik. Akibat dari pemikirannya inilah, Syekh Abdul Hamid Abulung hidupnya di tangan para algojo Kesultanan Banjar. Ia dihukum mati oleh keputusan Sultan Tamhidillah, atas pertimbangan Syekh Muhammad Arsyad yang waktu itu menjabat sebagai Mufti Besar Alfani Daud, 1997. Peristiwa ini, hingga kini belum bisa ketahui secara pasti, kecuali hanya dugaan terjadi pada awal abad ke-18, di mana eksekusinya dilakukan di Abulung, yang kini termasuk wilayah Kampung Sungai Batang, Martapura, Kalimantan Selatan. Makamnya sendiri sempat tidak diketahui oleh masyarakat, seperti dalam kasus kematian Syekh Siti Jenar, yang hingga kini makamnya masih menjadi misteri. Baru belakangan makamnya diketahui terletak kira-kira 2 atau 3 km di sebelah hilir dalam pagar kampung yang dikenal sebagai tempat menuntut ilmu keagamaan di Kalimantan Selatan. Kuburan ini ditemukan atas petunjuk Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Nur, seorang ulama dan guru tarekat di Takisum, Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian dibangunkan kubahnya. Tuan Guru Haji Muhammad Nur sendiri mengaku sebagai keturunan langsung dari Syekh Abdul Hamid. Hingga kini, makam Syekh Abdul Hamid masih banyak dikunjungi umat Islam karena dianggap memiliki karomah. Di antara karomahnya yang nampak adalah makamnya, yang berada di pinggir sungai, tak bisa dihanyutkan air. Padahal makam tersebut sering tergerus air. Namun ketika makam itu telah turun, secara ajaib makam itu naik lagi dan tanah pun menyanggam makam itu lagi. Pemikiran Syekh Abdul Hamid berbeda dengan Syekh Arsyad yang terkenal karena magnum opusnya, Sabilal Muhtadin, buku fikih berbahasa Melayu yang menentang doktrin wujudiyah mulhid. Syekh Abdul Hamid dinilai kering karya. Karena hingga kini, hanya ada beberapa fragmen yang menyiratkan pandangan Syekh Abdul Hamid mengenai tasawuf yang bisa dilacak, dan itu pun sangat terbatas. Di Banjar sendiri sekarang ada sebuah karya yang disinyalir kepunyaan Syekh Abdul Hamid. Naskah itu berisi tentang pandangan tasawuf wujudiyah mulhid, berupa pembahasan mengenai asal kejadian Nur Muhammad. Namun, tidak diketahui nama ulama Banjar yang menulis karya tersebut. Sebagai penganut paham tasawuf falsafi, Syekh Abdul Hamid menyindir bahwa ilmu keagamaan yang diajarkan selama ini hanyalah kulit, syariat, belum sampai kepada isi, hakikat. Selain itu, salah satu ujarannya yang cukup dikenal adalah berupa konsep, tiada maujud, melainkan hanya dia, tiada wujud yang lainnya. Tiada aku, melainkan dia dan aku adalah dia. Oleh karena itu, ketika Syekh Abdul Hamid mengajarkan ajaran ini pada masyarakat umum, jelas kalangan istana sangat khawatir. Atas dasar itulah Sultan Tahmid Allah yang memerintah Kesultanan Banjar masa itu memanggil Syekh Abdul Hamid ke istana. Kemudian, diutuslah para punggawa untuk menjemputnya. Ketika para punggawa telah sampai di depan rumah Syekh Abdul Hamid, mereka menyeru bahwa Sultan memang agar ia segera pergi ke istana untuk menghadap. Di luar dugaan cari rumah Syekh Abdul Hamid suara, di sini tidak ada Abdul Hamid, yang ada hanyalah Allah atau Tuhan. Para punggawa yang tak pernah menghadapi hal ini akhirnya kembali ke istana untuk melapor. Mereka lalu disuruh untuk menjemput si Allah atau Abdul Hamid itu. Ketika di depan rumah Syekh Abdul Hamid, para pun menyeru bahwa si Allah diminta datang ke istana. Dari dalam keluar seruan, Allah tidak bisa diperintah. Dan, di sini tidak ada Allah, yang ada hanyalah Abdul Hamid. Para punggawa kembali lagi dengan tangan kosong. Lantas mereka diperintah agar memanggil dan membawa keduanya, baik Allah maupun si Abdul Hamid. Kembalilah para punggawa itu dan barulah Abdul Hamid turut serta. Prosesi persidangan pun, dengan terdakwa utama Syekh Abdul Hamid digelar.
Pihak Istana Sultan Tahmidillah atas fatwa Syekh Arsyad Al-Banjari akhirnya memutuskan bahwa Syekh Abdul Hamid bersalah dan harus dihukum mati karena mengajarkan ajaran-ajaran yang tak boleh diajarkan pada masyarakat awam, sebab ajaran-ajaran itu bisa membawa pada kesesatan umat. Ia divonis mati dengan dikerangkeng lalu ditenggelamkan. Hukuman itu pun dilaksanakan Syekh Abdul Hamid dimasukkan dalam kerangkeng dan kerangkeng itu ditenggelamkan ke sungai. Namun, menurut cerita masyarakat setempat, disinilah muncul karamat tokoh yang disebut masyarakat sebagai Syekh Abulung meski ditenggelamkan ke dasar sungai. Ketika tiba waktu sholat, kerangkeng itu naik ke atas sungai kelihatanlah Syekh Abulung yang sedang melaksanakan sholat. Setelah sholatnya selesai kerangkeng itu pun tenggelam lagi. Hal itu terjadi berulang-ulang dan populer dalam cerita rakyat. Tidak terlacak kemudian bagaimana kelanjutan hukuman mati atas Syekh Abdul Hamid ini. Yang jelas ketika ia meninggal, makamnya tidak diketahui kecuali belakangan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.